Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanakallahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit. Walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal istifadata wal ifadah wa tadhkir wa tadhakkur wal hath ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa dalalata ala al khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yustajabu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun panjenengan berada, yang saya muliakan para kiai, para ustadz, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, para muslimin dan muslimat, serta semua saja pemirsa setia Kolbun Salim NTV, dimanapun Anda berada, yang semoga kita senantiasa masih dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji, syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada sampai hari ini kita masih diberikan anugerah umur yang panjang, kita masih diberi sehat, masih diberi sempat, dan masih diberi kuat, dan ditakdir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita bersama-sama mengkaji dan mengaji, membahas hadis-hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Semoga apa yang kita bahas nantinya akan menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat untuk kita, keluarga, tetangga, dan orang-orang terdekat kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada para istri, pada para putra-putri, anak turun beliau, para sahabat, para pengikut tabi'in ila akhir zaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa Kolbun Salim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun panjenengan berada, senang sekali pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dan membahas dan meneruskan pembahasan kita dalam mengkaji hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti biasanya dari kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya imam besar, murid terbaik Imam Bukhari, yaitu Imam Muhammad Abu Isa At-Tirmidzi. Kita pada hari ini, pada kesempatan ini insyaallah akan meneruskan pembahasan kita yang kemarin. Dan pembahasan kali ini dengan tema khuf dan sandalnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertemuan kali ini khusus kita akan membahas bagaimana bentuk sandalnya Kanjeng Nabi, bagaimana bentuk khufnya Kanjeng Nabi. Baik, langsung saja kita baca hadis pada pertemuan kali ini, yaitu di babu maja'a fi khuffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang membahas tentang khufnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khuf itu apa? Mungkin sebagian pemirsa baru mendengar kata-kata khuf. Khuf itu semacam sepatu tapi terbuat dari kaleb atau kulit hewan. Atau bisa juga kita katakan kaos kaki. Ya, kaos kaki tapi terbuat dari kaleb. Atau terbuat dari kulit. Maka itu khuf ini karena terbuat dari kulit, maka bisa dipakai jalan. Kalau kaos kaki terbuat dari kain,
Kalau dipakai jalan tanpa sepatu, ya ini berapa ratus meter paling sudah sobek, sudah jebol. Nah, kalau khuf ini kuat, cenderung kuat. Kenapa? Karena terbuat dari kaleb. Terbuat dari, kalau yang lebih mahal sedikit itu dari kulit hewan. Nah, bagaimana memakainya? Memakainya seperti memakai kaos kaki biasa. Tapi kalau kaos kaki itu kan molor, nggih. Kalau kaos kaki kan ditarik begini molor. Tapi kalau kaleb kan nggak molor. Apalagi kulit hewan kan nggak molor. Maka khuf itu memakainya ada resleting di sampingnya. Ya, ada resleting yang ditaruh di samping untuk memasukkan kaki kita. Jadi persis seperti fungsi kaos kaki. Cuma ini lebih kuat karena terbuat dari kaleb atau dari kulit hewan atau bahan apapun lah yang kuat untuk dibuat jalan. Nah, itu khuf. Memang kalau di Indonesia sampai hari ini saya belum pernah menjumpai orang pakai khuf ini ya. Loh, kenapa kok di Arab ada istilahnya kaos kaki khuf? Karena alam atau cuaca di Arab sana itu ada dua ya. Ada musim panas, ada musim dingin. Kalau musim panas itu sangat panas, kalau musim dingin juga sangat dingin. Kalau musim panas bisa sampai 40 sampai 45 derajat Celcius. Kalau musim dingin bisa sampai 5 derajat atau 10 derajat. Bahkan sebagian di negeri Arab itu sampai tembus 0 derajat. Atau sebagian kecil ada yang minus. Ya. Ada yang minus, berarti sudah beku. Nah, pada saat musim dingin, ini kan dingin sekali. Setelah panasnya panas ekstrim, dinginnya juga dingin ekstrim. Kalau pas musim dingin, misalnya panjenengan ini keluar rumah, tidak pakai sepatu, ya, misalnya subuh, wudu dari rumah, habis itu pergi ke masjid. Kok kakinya nggak pakai sepatu, nggak pakai khuf, dijamin. Sebelum sampai masjid, kaki panjenengan sudah keram, sudah kaku. Kenapa? Saking dinginnya hawa atau cuaca pada saat itu. Maka untuk penghangat kaki, kalau badan penghangatnya kita pakai jaket. Kalau kepala kita bisa pakai kupluk, gitu. Kalau tangan kita pakai sarung tangan. Kalau penghangat kaki di Arab sana itu pakai kaos kaki terbuat dari kaleb tadi atau istilahnya khuf. Karena kalau tidak pakai kaos kaki, kalau tidak pakai khuf, maka sampai tengah jalan kaki panjenengan sudah pasti, sudah keram. Karena dinginnya hawa pada saat itu, pada saat musim dingin. Maka dari itu orang-orang Arab ini akrab sekali dengan kaos kaki khuf ini. Mereka pakai ketika musim dingin untuk mencegah kaki supaya tidak keram. Dan ini sudah ada semenjak zaman Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau musim dingin, para sahabat itu pakai kaos kaki khuf tadi. Nah, keistimewaan khuf, kalau panjenengan pakai khuf itu wudunya nggak usah membasuh kaki, yang dibasuh khufnya saja. Ngoten nggih. Jadi kalau panjenengan misalnya, saya pengen mempraktekkan bagaimana memakai khuf. Monggo, silahkan. Panjenengan buatkan misalnya di tukang sadel misalnya atau tukang sepatu, suruh buatkan kaos kaki, ya, tapi terbuat dari kaleb atau dari kulit. Ya, bisa saja. Nah, nanti kalau jenengan pas wudu, itu dengan syarat-syarat tertentu mestinya ya. Kalau jenengan wudu, itu nggak usah basuh kaki, ya, nggak usah dicopot khufnya. Cukup yang dibasuh adalah khufnya saja. Nah, baik, kita nggak akan masuk ke ranah fikih, bagaimana tata cara membasuh khuf, syarat-syaratnya bagaimana, kita tidak masuk ke situ. Kita akan membahas bagaimana bentuk khufnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, langsung kita baca hadis pertama tentang khuf ini. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharaini amin. Babu ma jaa fi khufi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah bab yang membahas tentang khuf atau kaos kaki kulit
yang dimiliki oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi haditsani, dalam bab ini ada 2 hadis yang nanti akan kita bahas. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Hannad bin As-Sirri qala haddatsana Waqi' an Dalham bin Salih an Hujair bin Abdullah an Ibni Buraidah an abihi annan Najasyiyya, sesungguhnya Raja Najasyi. Najasyi ini raja Ethiopia, Afrika. Jadi kalau di Cina itu rajanya julukannya Kaisar, kan gitu. Ada raja julukannya Herakl atau Heraklius. Ada raja julukannya Sultan. Ada raja julukannya yang di Pertuan Agung, ya kan? Ini julukan-julukan raja ini banyak sekali. Nah, kalau di Afrika, di daerah Ethiopia, raja ini gelarnya adalah Najasyi. Nah, Annan Najasyiyya, sesungguhnya raja Ethiopia itu pernah memberi hadiah lin Nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khuffaini, 2 khuf. 2 kaos kaki khuf yang terbuat dari kaleb tadi ya. Sadajaini yang aswadaini sadajaini yang warnanya hitamnya hitam pekat. Fala bisa huma, maka Kanjeng Nabi memakai khuf yang dari hadiah si raja tadi. Tsumma tawaddo'a, kemudian beliau berwudu, wa masaha alaihima, dan membasuh ketika wudu itu alaihima, di atas keduanya. Tidak membasuh kakinya, tapi yang dibasuh adalah khuf. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah sampai ujung segmen yang pertama. Kita akan membahas hadis yang sudah kita baca tadi secara lebih dalam setelah pariwara yang lewat berikut ini. Pemirsa Kolbun Salim NTV, dimanapun panjenengan berada, kita jumpa lagi dalam acara kebanggaan kita bersama, yaitu Kolbun Salim. Bagi panjenengan yang baru bergabung, selamat datang, selamat bergabung. Ya, kita pada hari ini masih meneruskan pembahasan kita di pertemuan sebelumnya. Kita membahas tentang khufnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang masih baru bergabung, itu khuf itu apa sih? Khuf itu kaos kaki yang terbuat dari kulit atau kaleb atau bahan semacamnya yang sekiranya kuat untuk dibuat jalan. Itu khuf. Jadi pada waktu dulu ya, atau waktu sekarang juga ya, di Arab itu kan ada musim dingin. Kalau musim dingin itu bisa sampai 0 derajat. Bisa sampai minus. Nah, itu kalau panjenengan misalnya berangkat sholat subuh berjamaah di masjid, kalau panjenengan wudhunya di rumah, kemudian ke masjid hanya pakai sandal biasa, dijamin sebelum sampai masjid, kaki panjenengan bakal keram, bakal kaku. Maka dari itu untuk penghangat kaki, itu orang Arab memakai kaos kaki yang namanya khuf. Nah, kaos kaki ini terbuat dari kulit atau dari bahan kaleb. Nah, bagaimana bentuknya kaos kakinya Kanjeng Nabi? Nah, ini ada satu hadis bahwasanya menyatakan suatu hari Kanjeng Nabi ini diberi hadiah oleh Raja Afrika, oleh Raja Ethiopia berupa khuf atau kaos kaki. Nah, warnanya hitam, ya, warnanya hitam pekat. Ya, jadi kalau panjenengan membayangkan, loh ya apa ini khufnya Kanjeng Nabi ya apa ini bentuknya? Nah, sampeyan bikin mau buat misalnya, mau buat khuf, mau pakai khuf, ya bikinkan saja dari kaleb atau kulit yang berwarna hitam. Karena khufnya Kanjeng Nabi itu warnanya hitam pekat. Nah, ini diberi hadiah oleh Raja Ethiopia. Fala bisa huma lah. Kemudian setelah dikasih ya oleh Kanjeng Nabi ya dipakai. Ya, oleh Raja Najasyi dikasih, ya sama Kanjeng Nabi dipakai. Fala bisa huma. Nah, di sini
Ini menunjukkan bahwasanya hadis ini menunjukkan pemberian orang lain, pemberian dari orang lain, meskipun orang itu kafir, meskipun yang memberi adalah orang non-muslim, ya boleh saja kita pakai. Yang penting bukan sembelihan. Kalau misalnya ada orang non-muslim, kok selamatan nyembelih ayam, kita dikasih, jangan dimakan. Kenapa? Karena itu sembelihan. Kalau selain sembelihan, ya monggo saja dimakan. Dikasih misalnya kita dikasih tempe, dikasih nasi, ya, dikasih beras, dikasih baju, ya, dikasih seperti Kanjeng Nabi dikasih kaos kaki. Yo dipakai sama Kanjeng Nabi. Ya, meskipun yang memberi bukan orang Islam. Nah, ini hadis ini menunjukkan pemberian orang kafir itu boleh diterima dan monggo boleh saja untuk dipakai atau dikonsumsi selagi itu bukan barang sembelihan atau barang yang haram. Baik. Kemudian perawi menyatakan tsumma tawaddo'a. Nah, ketika Kanjeng Nabi memakai kaos kaki ini, Kanjeng Nabi wudu. Nah, wudu itu yang dibasuh apa? Wudu itu kan yang dibasuh salah satunya adalah membasuh kaki. Kan begitu. Kita wudu. Ya, kita wudu. Dalam wudu kita yang pertama membasuh muka. Nah, membasuh muka sambil niat. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala. Membasuh muka. Setelah membasuh muka, membasuh tangan. Kemudian sebagian kepala. Ya. Nah, kemudian kaki. Ya, kaki ini dalam wudu kan harus dibasuh. Tetapi Kanjeng Nabi ketika pakai kaos kaki tadi, ini kakinya enggak dibasuh. Yang dibasuh kaos kakinya. Begitu. Ya, ini masuk ke hukum fikih. Jadi panjenengan kalau pakai khuf, silahkan. Kaki panjenengan lek wudu, itu enggak usah dibasuh, enggak masalah. Ya. Gantinya basuh kaki, itu ngusap kaos kaki. Ustadz, kalau berarti saya pakai kaos kaki, boleh dong. Kaki saya tidak usah dibasuh, saya basuh kaos kaki saja. Dilihat dulu, kaos kaki panjenengan ini bahannya dari apa. Kalau kaos kakinya panjenengan terbuat dari kain misalnya ya, seperti kaos kaki pada umumnya, ya tidak boleh. Tidak boleh. Harus terbuat dari bahan yang kuat dan tidak bisa kemasukan air. Ya. Saya kaos kakian pakai tas kresek, tidak boleh. Karena apa? Karena tas kresek itu dibuat jalan yang tidak kuat. Nah, tapi kalau panjenengan punya kaos kaki terbuat dari kaleb misalnya, silahkan. Kalau wudu nggak usah basuh kaki, tapi cukup ngusap kaleb dari kaos kakinya tadi. Nah, jadi kalau sampean wudu, sampean kok pakai khuf, pakai kaos kaki khuf, kaki nggak usah dibasuh, ya, cukup mengusap kaos kaki khuf tadi. Nah, ini hadis pertama bunyinya begitu. Ya. Nanti tentunya ada syarat-syaratnya ya. Ketika kita basuh khuf itu ada syarat-syaratnya. Di antaranya ketika memakai khuf ini kita harus punya wudu. Ojo batal kemudian pakai khuf, tidak boleh. Ya, harusnya kita wudu dulu baru pakai khuf. Nah, kita nggak akan masuk terlalu jauh ke sana karena ini ranahnya fikih. Kita coba membahas dari khufnya saja, gitu. Baik, hadis kedua yang disebutkan dalam kitab ini, haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Yahya bin Zakaria bin Abi Zaidah 'anil Hasan bin Ayyash an Abi Ishaq 'anis Sya'bi qala. Dari sahabat Sya'bi beliau mengatakan qala al-Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah mengatakan ahda dihyatu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khuffaini. Pada satu hari Kanjeng Nabi ini diberi hadiah khuf. Yang ngasih hadiah siapa? Salah satu sahabatnya, yaitu yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Ya, jadi kalau hadis pertama tadi yang ngasih hadiah itu Raja Afrika. Kalau hadis yang kedua ini, Kanjeng Nabi dapat hadiah khuf itu dari Dihyah Al-Kalbi. Falabisahuma, maka Kanjeng Nabi memakai
khuf dari hadiah sahabat Dihyah tadi. Panjenengan kenal tidak sampai siapa Dihyah ini? Ya, kalau saya berbicara tentang menyebutkan sahabat satu ini, maka yang terngiang adalah kegantengan. Jadi siapa Dihyah ini? Dihyah namanya Dihyah. Dari suku namanya suku Kalbi. Kalbi ini artinya anjing ya. Ya. Suku anjing begitu. Mungkin kalau orang Indonesia ini tabu sekali ya, suku dari suku anjing. Kamu dari suku mana? Suku anjing. Nah, ini kayaknya ya gimana begitu. Tetapi kalau di Arab anjing itu tidak setabu seperti kita. Jadi mereka ini menganggap anjing ini juga hewan yang penuh manfaat. Ya, karena untuk jaga ternak, untuk jaga kebun, jaga rumah, alat untuk dipakai berburu, ini mereka pakai anjing. Dan anjing itu kan juga hewan yang pintar. Dilatih itu mudah. Makanya mereka itu juga kagum sama anjing. Maka tidak heran sampai dinamakan ada satu kabilah namanya suku anjing, yaitu sukunya Dihyah ini, Dihyah Al-Kalbi. Siapa Dihyah Al-Kalbi? Dihyah Al-Kalbi ini adalah sahabat di antara sahabat yang paling tampan di antara sahabat-sahabat yang lain. Sampai-sampai apa? Sampai-sampai kalau malaikat Jibril turun menghadap Nabi SAW dan berupa manusia, berwajah manusia, ini wajahnya yang diserupai oleh Jibril adalah wajahnya Dihyah. Gitu. Sekarang kita bayangkan, malaikat itu makhluk Allah yang mulia. Ya, makhluk Allah yang mulia. Malaikat Jibril itu menghadap Nabi, ketemu sama Kanjeng Nabi, itu kadang-kadang berupa wujud aslinya. Ya, seperti ketika di Gua Hira, malaikat Jibril menemui Nabi dalam wujud aslinya. Ada kalanya Jibril itu ketemu Nabi, itu nyamar jadi menungso. Menyamar jadi seorang laki-laki. Lah, kalau nyamar jadi orang laki-laki, ya tentunya kan ya milih-milih. Ya enggak mungkin lah kalau malaikat Jibril nyamar jadi manusia, kemudian nyamarnya ini jadi manusia yang kumus-kumus. Gak tahu wadus, gondrong, gak tahu surian, kelambine welek, combang-camping, keleke mambu, misalnya apa-apa, mambu, perengus, macam-macam. Ya kayaknya enggak mungkin lah ya. Jibril menyerupai orang seperti itu. Ya mestinya Jibril milih-milih. Saya mau menyamar jadi siapa? Ini milih-milih. Nah, ini kalau malaikat Jibril nyamar jadi manusia, ini menyerupai wajahnya sahabat Dihyah. Karena saking gantengnya namanya Dihyah ini. Nah, banyak sekali sahabat yang terkecoh. Jadi suatu hari malaikat Jibril ini menghadap Nabi. Kemudian pulang. Nabi bertanya, ya, siapa yang barusan datang itu? Coba kira-kira siapa? Dihyah Kanjeng Nabi. Ya, dikiranya Dihyah. Ya, padahal siapa? Padahal malaikat Jibril. Bukan, itu Jibril yang menyerupai menungso. Itu kata Kanjeng Nabi. Tapi yang dilihat oleh para sahabat, itu mereka mengira itu adalah Dihyah. Begitu. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pembahasan pada hadis ini setelah pariwara yang lewat berikut. Pemirsa Qalbun Salim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun panjenengan berada, untuk panjenengan yang baru bergabung bersama kami ucapkan ahlan wa sahlan. Selamat bergabung dan mengkaji hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kali ini tema kita adalah membahas tentang kaos kakinya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita teruskan pembacaan hadis tadi, kita ulangi mulai awal. Ya, ahda Dihyatu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khuffaini. Salah seorang sahabat yang bernama Dihyah Al-Kalbi,
sahabat yang paling tampan, yang paling ganteng pada saat itu, pernah memberikan hadiah kepada Kanjeng Nabi berupa kaos kaki. Namanya khuf, ya, kaos kaki. Kemudian apa yang dilakukan Nabi setelah diberi hadiah? Fala bisahuma, maka Nabi memakai hadiah itu. Kaos kaki itu dipakai Nabi langsung. Wa qala Israilu an Jabir an Amir. Kemudian Israil berkata, meriwayatkan dari Jabir dari Amir, wajubatan, selain khuf, selain kaos kaki, ada sahabat yang menceritakan bahwasanya itu ada hadiah lain. Selain kaos kaki itu ada jubah. Gitu. Fala bisahuma, maka Kanjeng Nabi setelah diberi hadiah oleh Dihyah Al-Kalbi, hadiah itu dipakai sama Kanjeng Nabi. Jubahnya dipakai, kaos kakinya juga dipakai oleh Kanjeng Nabi. Hatta takharraqa, sampai sobek, sampai rusak. Jadi hadiah itu dipakai terus sama Kanjeng Nabi. Ya, diberi hadiah dipakai terus. Sampai kapan? Sampai kaos kakinya tadi robek, sampai rusak wes. Nah itu. La yadrin Nabi sallallahu alaihi wasallam adzukiyahuma amla, dan Kanjeng Nabi enggak ngerti apakah khuf, kaos kaki kulit tadi itu dari hewan yang disembelih secara syar'i atau tidak. Kanjeng Nabi enggak ngerti. Baik. Dari hadis ini bisa kita simpulkan, yang pertama bahwasanya kalau kita diberi hadiah atau memakai sesuatu, meskipun bukan hadiah, kita memakai sesuatu yang terbuat dari kulit. Misalnya tas kulit, atau kaos kaki kulit, atau jaket kulit, rompi kulit, atau misalnya topi kulit, apa? Ya, macam-macam lah, serba kulit-kulitan. Nah, itu tidak perlu kita selidiki, iki kulit opo iki. Nah, ini kulit sapi. Terus sampean selidiki sampai ke jagalnya, kira-kira ini disembelih secara syar'i atau tidak? Tidak perlu. Tidak perlu diselidiki. Ya pokoknya kalau ada kulit, tidak ada informasi bahwa ini bukan bangkai, kulit dari bangkai, ya monggo sudah dipakai. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi ketika diberi hadiah kaos kaki kulit, itu Kanjeng Nabi enggak nanya, iki kulitnya tekon ndi iki. Nah, ini hewan apa ini? Oh, sapi Kanjeng Nabi misalnya. Sapinya dari mana? Disembelih, sapa sing mbeleh? Maca bismillah ora nyembelih. Enggak sampai begitu. Diberi hadiah kaos kaki kulit, ya dipakai sama Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi enggak mencari tahu. Nah, itu artinya kalau panjenengan beli kaos kaki atau sepatu kulit, jaket kulit di pasar, ya enggak usah diselidiki lah. Ini sumbernya dari mana, disembelih atau tidak. Ini yang nyembelih siapa, orang kafir atau orang Islam. Nyembelihnya pakai bismillah atau tidak. Tidak perlu diselidiki. Kemudian, hadis ini juga memberi pelajaran kepada kita. Bahwasanya kalau diberi hadiah oleh orang lain, ya, itu dipakai. Ya, dipakai. Kalau panjenengan misalnya diberi hadiah oleh tetangga misalnya, sarung atau baju, itu disunnahkan untuk jenengan pakai. Kalau misalnya hari raya kalau saya kan banyak orang ngasih sarung, ada songkok, ya dipakai gitu loh. Dan kalau bisa kita perlihatkan kepada yang ngasih. Kenapa? Karena itu termasuk ibadah. Kok bisa ibadah? Loh iya, ibadah itu bukan hanya sholat. Ibadah itu bukan hanya zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Tetapi membuat orang senang, menyenangkan hati orang lain, itu juga bernilai ibadah. Maka dari itu Kanjeng Nabi itu pernah berpesan, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun, senyummu kepada saudaramu termasuk dicatat sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sedekah, termasuk berpahala. Nah, kenapa kok senyum itu berpahala?
Karena senyum itu bisa membuat orang lain senang. Lah, kalau panjenengan misalnya memberi saya hadiah sarung misalnya, terus saya pakai. Jenengan ngerti, kalau sarung hadiah itu saya pakai. Bagaimana perasaan panjenengan? Oh, mestinya senang. Alhamdulillah, hadiah saya untuk Pak Ustadz ternyata dipakai. Loh, itu senang. Yang ngasih senang. Makanya panjenengan selaku orang, kalau dikasih orang lain, dipakai. Dan kalau bisa, perlihatkan kepada orang yang memberi itu, supaya mereka senang. Buktinya apa? Kanjeng Nabi SAW. Ketika diberi hadiah oleh Dihyah, pemberian Dihyah ini dipakai sampai kapan? Sampai rusak itu kaos kaki. Jadi begitu. Jangan disimpan terus. Atau misalkan jenengan dikasih hadiah pakaian. Sudah bagus, ngasihnya misalnya ya. Misalnya panjenengan ngasih saya lah. Ngasih saya sarung yang seharga 1 juta. Ya, sarung yang terkenal itu loh, yang mereknya mahal itu ya. 1 juta. Ya. Kemudian, enggak saya pakai, malah saya kasihkan orang lain. Lah, misalnya enggak saya pakai-pakai. Duh, kira-kira, jenengan kan mikir, orang yang ngasih itu kan mikir, aku ngekei, tapi kok gak tahu terus, gawe sarung, hadiah toko aku. Kan mesti menunggu-nunggu, kan begitu. Apalagi kalau yang ngasih tahu, yang memberi hadiah ini tahu. Kalau sarungnya saya kasih orang lain lagi, kira-kira apa tidak kecewa? Ya tentunya kecewa, ya kan begitu. Saya ini niatnya ngasih Ustadz, sama Ustadz ternyata dikasih orang lain. Ternyata Ustadz tidak mau pakai pemberian saya. Nah, ini kan mengecewakan orang. Ya, makanya kalau panjenengan selaku orang yang diberi hadiah, dipakai. Ya. Supaya apa? Menyenangkan hati orang. Menyenangkan hati orang itu pahala. Dan pahalanya sangat besar. Nah, ini loh Kanjeng Nabi senang sekali membuat orang lain gembira. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini juga bisa kita simpulkan bahwasanya ternyata manusia modern atau kita sendirilah seringkali mengabaikan ibadah yang satu ini. Ibadah apa? Membuat orang lain senang. Makanya orang Jawa itu kalau ketemu sama tonggo, ya, ketemu sama temen, ya meskipun setiap hari ketemu, itu kalau berpapasan apa? Minimal senyum. Monggo, pareng. Apa dasarnya? Loh, dasarnya ternyata mereka hadis. Ya. Dasarnya mereka hadis. Jangan kira monggo, pareng, ya. Itu pakai senyum, itu tanpa dalil. Loh, mereka ada dalilnya. Maka orang Jawa senyum, ya, ketika ketemu monggo seperti itu ada hadisnya, ada dalilnya. Kalau ada sekarang orang merasa soleh, merasa paling bertakwa, ketemu tonggone disopo monggo, ndak mau senyum. Ya itu ndak tahu saya dia pakai hadis yang mana, gitu loh. Ya, ndak suka senyum. Yang menyapa, yang memonggokan, padahal itu orang Islam. Ya tonggone dhewe, orang Islam, cuma beda grup, beda ormas, beda aliran. Tapi sama-sama Islam. Masih sama-sama Islam kan. Syahadatnya masih sama. Lu ketemu, disopo, kok enggak mau senyum? Nah ini katanya soleh. Nah, katanya nyuntuh Kanjeng Nabi. Ya Nabi siapa ya enggak tahu. Apakah Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu wajahnya enggak merengut tok. Ya, suka senyum, wajahnya ramah. Siapapun yang memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti jatuh cinta, pasti seneng. Kenapa? Dibuat seneng, senyum terus, orang nyaman begitu loh. Maka kalau ada orang ketemu panjenengan, kok orangnya ini murung, kok orangnya ini aduh wes iki maning, aduh kecaruk maning wong iki. Jenengan ketemu jenengan kok malah orang itu sebel.
berarti panjenengan masih belum bisa mencontoh akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ciptakanlah dalam pribadi kita pribadi yang bisa membuat orang lain senang. Ciri-cirinya kalau kita pribadi yang nyebelin itu apa? Ya, ciri-cirinya adalah kalau kita datang dia pergi. Misalnya begitu ya. Misalnya ini ada pos ronda, pos kampling. Ada 5 orang. Kita datang, satu pamitan kemudian. Wah, ini pertanyaan ini. Ini ada tanda tanya. Jangan-jangan jenengan atau kita yang datang itu masih belum bisa membuat orang lain nyaman, masih sebel. Kanjeng Nabi itu siapapun yang ketemu beliau itu merasa nyaman. Kehadiran Nabi itu menjadi nyaman, bikin nyaman kepada semua orang. Maka ciptakanlah pribadi kita, pribadi yang nyaman untuk semua orang. Bukan hanya kelompok kita saja, bukan kelompok nyaman kepada kelompok pengajian kita saja. Beda ormas merengut, beda aliran merengut. Padahal itu sama-sama orang Muslim. Katanya sampeyan nyunah, ya seperti ini. Akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita contoh, kita terapkan dalam kehidupan kita. Jadikan pribadi kita masing-masing menjadi pribadi yang nyaman, pribadi yang selalu membuat orang lain senang dengan tersenyum. Selain tersenyum apa? Dalam hadis ini kalau diberi hadiah, ayo dipakai supaya orang yang ngasih hadiah kepada kita tadi merasa gembira. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan kali ini setelah iklan yang lewat berikut. Pemirsa Kolbun Salim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah pada segmen terakhir. Kita tadi dari awal sampai segmen ketiga sudah membahas tentang bagaimana khufnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kali ini kita akan beranjak ke bab satunya, bab selanjutnya yaitu bab tentang sandalnya Kanjeng Nabi, ya. Nah, di sini babu maja'a fi na'li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah bab yang menjelaskan tentang sandalnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bentuknya, ya, bagaimana warnanya, bagaimana modelnya, gawe jenjet apa using gitu. Kemudian sandal selop apa sandal japit. Ya nanti kita akan tahu dari hadis-hadis yang akan kita bahas. Wa fihi ahada asyara hadithan. Dan dalam bab ini ada 11 hadis. Nah tentunya tidak cukup untuk kita bahas pada pertemuan kali ini. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan pada bab sandal ini pada pertemuan yang selanjutnya. Baik. Babu maja'a fi na'li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang membahas tentang sandalnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abu Dawud at-Tayalisi qala hadatsana Hammam an Qatadah qala qultu li Anas bin Malik. Ya, ini ada sahabat Qatadah bertanya kepada sahabat Anas bin Malik, ya, pembantunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya Qatadah? Sahabat Anas, kaifa kana na'lu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana bentuknya sandalnya Kanjeng Nabi? Apa jawabnya sahabat Anas bin Malik? Qala, sahabat Anas bin Malik menjawab, lahuma kibalani. Sandalnya Kanjeng Nabi itu ada penjepitnya. Penjepitnya jumlahnya 2. Itu bentuknya sandalnya Kanjeng Nabi. Nah, berarti dari hadis ini bisa kita ketahui kalau Kanjeng Nabi itu sandalnya bukan sandal selop, tapi sandalnya japit. Ya, okay. Jadi kalau jenengan pengen pakai sandal nyunah, sandal sunnah atau sandal syar'i itu,
Ya jangan pakai sandal selop. Kan begitu. Karena Kanjeng Nabi sandalnya bukan sandal selop, tapi sandalnya Kanjeng Nabi itu sandal japit. Nah, japitnya itu bukan satu. Nggih, ngapunten. Kalau zaman sekarang itu kan japitnya satu. Ya, sandal japit, mereknya apapun, ya, meskipun mereknya yang mahal-mahal, yang namanya sandal, kalau sandal japit itu kan jepitannya kan ada di antara jari jempol sama jari telunjuk kaki. Itu kan dijepit begitu. Nah, itu kan kalau sandal zaman sekarang. Itu jepitannya cuma satu. Tapi kalau sandal syar'i, ya begitu ya. Kalau sandalnya Kanjeng Nabi, sandal sunnah, ini jepitannya ada dua. Ya, dijepit di mana? Dijepit di yang pertama, jepitannya di antara jari ibu jari ya. Ibu jari ya, misalnya ini kaki misalnya. Kaki, ini jepitannya satu di sini, ya, satu di sini. Yang satunya di sini. Nah, yang satunya di sini. Nah, ini. Yang satunya dijepit di sini, yang satunya dijepit di sini. Nah, ini dua jepitan. Ya, ini sandalnya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu jepitannya ada dua, bukan satu. Kemudian hadis yang kedua, hadatsana Abu Quraib Muhammad bin Ala qala hadatsana Waqi' an Sufyan Khalid al-Hadda an Abdullah bin Harith an Ibnu Abbas. Ini hadis diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Beliau berkata, kana ada lina'li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kibalani. Sandalnya Kanjeng Nabi itu punya dua jepitan. Ya. Jadi sandalnya Kanjeng Nabi itu sandal jepitan. Sandal jepit, tapi jepitannya jumlahnya dua. Mathniyun syirakuhuma. Nah, ketika ada serampatnya, tali ya. Talinya itu double. Ya, jadi kalau sandal jepit zaman sekarang ya, kalau sandal jepit yang murah itu kan talinya kan cuma satu. Nah, talinya kan cuma satu. Tapi kalau sandalnya Kanjeng Nabi, talinya ini dua. Ya, talinya ini double. Itu, paham nggih? Jadi kalau jenengan punya sandal japit, itu talinya kan cuma satu. Ya, talinya cuma satu. Nah, kalau sandalnya Kanjeng Nabi itu double. Ya, misalnya kan di sini, ya tadi dijepitkan dengan di sini. Di sini dan di sini jepitannya. Masing-masing jepitan ini talinya dua. Nah, begini. Masing-masing jepitan ini talinya ada dua, double. Itu model sandalnya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagi panjenengan yang minat, silahkan buat di tukang sandal. Mas, saya bikin sandal dong. Sandal nopo Pak? Saya bikin sandal sunnah. Sandal sunnah. Sandal sunnah bagaimana? Ya, kasih tahu modelnya. Jepitannya loro Mas. Ya. Terus serampatnya sampean buat talinya double. Nah, ini sandal sunnah, gitu ya. Tidak apa-apa kalau jenengan pakai niatnya ikut Kanjeng Nabi, dapat pahala, ya, dapat pahala, gitu. Tapi jangan sampai kemudian, aku loh mlebu swarga, goro-goro pakai sandal seperti sandalnya Kanjeng Nabi. Sampaian ini katanya Ustadz, katanya Kiai, sandalnya pakai sandal selop neraka, tidak boleh itu. Ya, nerokok wong gara-gara pakai sandal yang tidak seperti sandalnya Kanjeng Nabi. Ya, itu tidak boleh. Ya, silakan panjenengan pakai. Ya, silakan jenengan bikin. Atau di toko online ada. Ya, itu saya pernah ngecek di toko online, ya, di aplikasi itu sandal Rasulullah atau terompah Rasulullah atau sandal Nabi Muhammad. Itu ternyata keluar. Ya, replika sandalnya Kanjeng Nabi. Monggo, silahkan yang berminat untuk memiliki sandalnya, model sandal Kanjeng Nabi. Ya. Yang jelas kalau di pasaran tidak ada. Nah, kalau jenengan beli di toko biasa, toko sandal, tidak ada model seperti itu. Ya, kan tidak ada sekarang japitan ada dua itu. Tidak ada. Zaman tanya di toko, Pak, saya mau cari sandal. Sandal apa? Sandal sunnah. Yang punya bingung nanti. Nah, kalau mau
Beli ada di aplikasi toko online itu ada. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut kepada hadis yang ketiga. Haddatsana Ahmad bin Mani wa Yaqub bin Ibrahim qala haddatsana Abu Ahmad Az-Zubairi qala haddatsana Isa bin Tahman qala akhraja ilaina Anas bin Malik na'alaini. Nah, ini dari sahabat Isa bin Tahman, beliau meriwayatkan bahwasanya beliau mengatakan Anas bin Malik suatu hari mengeluarkan 2 buah sandal. Suatu hari Anas bin Malik mengeluarkan dari rumahnya, dari dalam kamarnya itu 2 buah sandal. Jardawaini yang polos. Ya, polos itu maksudnya tidak berbulu, enggak ada bulunya. Polosan lah, sandalnya polosan. Lahuma kibalani. Nah, sandal tersebut ada 2 jepitannya. Jepitannya ada 2. Faqala, maka mengatakan si sahabat Anas ini, fahaddatsani Tsabit ba'du an Anas. Nah, kemudian Tsabit kemudian menceritakan kepada Anas, annahuma, sesungguhnya 2 sandal yang dikeluarkan Anas tadi, kanata na'lain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sandal ini, ya, sandal yang dikeluarkan sahabat Anas, itu inilah sandalnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi disimpan. Sandalnya Kanjeng Nabi itu disimpan sama sahabat Anas. Nah, pada suatu hari ketika Isa bin Tahman bertamu ke rumah sahabat Anas, ini sahabat Anas mengeluarkan 2 buah sandal. Terus dikasih tahu, iki loh sandalnya Kanjeng Nabi. Nah, ternyata apa? Sandalnya tersebut itu polos, enggak ada bulunya. Sandal kok bulu, ya apa? Ya, sandal kalau zaman dahulu kan terbuat dari kulit. Ya, kulit itu kan ada yang bulunya dirontokin kan ada. Ada yang dibiarkan. Kan gitu. Nah, itu sandal yang dikeluarkan oleh sahabat Anas yang katanya itu adalah sandalnya Kanjeng Nabi, itu tanpa bulu, polos. Ya. Terus kemudian serampatnya itu ada 2, jepitannya ada 2. Baik, kita lanjutkan hadis selanjutnya, hadis nomor 4. Haddatsana Ishaq bin Musa al-Ansari qala haddatsana Ma'an qala haddatsana Malik qala haddatsana Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqbari an Ubaid bin Juraij annahu qala li Ibnu Umar, ra'aituka talbasun ni'al as-sibtiyah. Ya, ini ada sahabat yang namanya Ubaid. Ubaid ini komentar kepada Abdullah bin Umar. Katanya Ubaid, wahai Ibnu Umar, ra'aituka talbasun ni'al sibtiyah. Wahai Ibnu Umar, saya melihat engkau memakai sandal yang berbulu. Qala, maka Ibnu Umar menjawab, inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasun ni'alal lati laisa fiha sya'run. Oh, yang komentar tetap Ubaid ya. Saya sesungguhnya telah melihat Kanjeng Nabi itu memakai sandal yang tidak ada bulunya. Loh, sampeyan saya lihat pakai sandal kok ono bulunya gitu. Wa yatawaddau fiha, dan Kanjeng Nabi itu berwudu itu memakai sandal yang itu, yang tidak ada bulunya. Fa ana uhibbu an albasaha, maka saya suka untuk memakai sandal yang seperti sandalnya Kanjeng Nabi yang tidak berbulu tadi. Ya, itu. Jadi Ibnu Umar ini heran lah istilahnya. Ubaid bin Juraij ini heran sama Abdullah bin Umar. Kok bisa Abdullah bin Umar pakai sandal kok ono bulunya? Padahal saya melihat Kanjeng Nabi itu sandal beliau tidak ada bulunya. Sampean kok pakai sandal ada bulunya? Padahal Kanjeng Nabi loh, sandalnya enggak ada bulunya. Lah semenjak saya tahu kalau sandalnya Kanjeng Nabi enggak ada bulu, saya tuh senang sekali pakai sandal yang tidak ada bulunya. Karena apa? Karena modelnya ikut-ikut sama dengan model sandalnya Kanjeng Nabi. Kayak gitu. Ini dari hadis ini bukti bahwasanya apa? Yang pertama, ya,
sandalnya Kanjeng Nabi itu tidak berbulu. Yang kedua, apapun yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi itu menjadi role model, menjadi pusat perhatian, menjadi trendsetter. Jadi apapun yang dilakukan Kanjeng Nabi, paribasan orang sekarang ya, paribasan orang sekarang ngentut ya kayak gitu. Itu diikuti, menjadi trendsetter. Jadi pada zaman dulu apapun yang dilakukan Kanjeng Nabi, ya itu langsung diikuti sama sahabat, jadi trending, jadi viral dan jadi panutan semuanya. Mbuh model sandalnya, warna sandalnya. Jadi ibaratnya Kanjeng Nabi bersin pun ya cara bersinnya ya diikuti. Makai sepatu ya cara makai sepatunya diikuti. Semuanya para sahabat berusaha mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tidak terasa hampir 1 jam sudah kita ketemu membahas tentang khuf dan sandalnya Kanjeng Nabi. Dan kita tidak terasa saat ini kita sudah pada penghujung acara dan insya Allah kita akan membahas penjelasan tentang sandalnya Kanjeng Nabi di pertemuan yang akan datang. Kami kira cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita bahas menjadi ilmu yang manfaat, yang barokah. Kita menjadi pribadi yang semakin cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, menjadi pribadi yang menyenangkan, menjadi pribadi yang senantiasa Kanjeng Nabi Muhammad sebagai contoh role model dari segala aktivitas dan kehidupan kita. Ihdinas siratal mustaqim wa alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.